Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Suci, biasa dipanggil Uci. Sebelum memulai pembelajaran, kalian simak baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Nah, berikut macam-macam kerusakan lingkungan yang akan kita bahas. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Hutan merupakan ekosistem yang sebagian besar ditumbuhi oleh pepohonan dan menjadi tempat yang mendominasi seluruh daratan di bumi. Selain itu, hutan juga diartikan sebagai wilayah pepohonan dengan jarak yang rapat pada sebuah lahan. Sebuah hutan memiliki peranan penting pada alam sekitar, bukan hanya hewan dan tumbuhan, tetapi juga pada manusia. Apa saja sih dampak dari penebangan hutan secara liar? Dampak yang pertama yaitu kesuburan tanah menurun atau menghilang. Penebangan pohon di hutan secara liar ini dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya kesuburan tanah. Ini karena tidak ada lagi pohon yang melindungi tanah dari sinar matahari. Dampak yang kedua, sumber daya air akan menurun. Tidak hanya nutrisi pada tanah yang akan menghilang, sumber daya air juga bisa menurun, sebab pohon berperan penting menjaga siklus air dengan akar yang dimilikinya. Dampak yang ketiga, punahnya keanekaragaman hayati. Tentunya kita sudah tahu, banyak makhluk hidup yakni flora dan fauna yang tinggal di hutan. Jika hutan ditebang secara sembarangan, tentu bisa mengakibatkan flora dan fauna itu kehilangan tempat tinggalnya. Apabila ini terus berlangsung, flora dan fauna lambat laun akan punah. Dampak yang terakhir yaitu global warming. Penebangan hutan juga bisa mengakibatkan pemanasan global. Ini karena pohon berperan dalam menyimpan karbon dioksida yang kemudian digunakan untuk membentuk pohon. Banyaknya pepohonan yang dibakar dan ditebang mengakibatkan lepasnya karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, kerusakan lingkungan yang kedua yaitu pembakaran hutan. Banyak orang biasanya melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian. Namun, cara itu justru bisa menyebabkan kebakaran menyeluruh pada hutan. Pembakaran hutan ini bisa menyebabkan pohon-pohon berkurang, polusi udara yang mengganggu kesehatan, hingga banyaknya hewan yang menjadi korban. Yang ketiga, pencemaran tanah, air, dan udara. Pencemaran tanah terjadi akibat tumpahan limbah industri yang berbahaya dan banyaknya sampah rumah tangga. Hal-hal inilah yang menyebabkan pengotoran tanah sehingga daya dukung lahan pun ikut menurun. Selain itu, pencemaran tanah ini menyebabkan tanaman pertanian menjadi sulit untuk tumbuh, teman-teman. Lalu, pencemaran air terjadi karena manusia membuang sampah atau limbah sembarangan sehingga air menjadi tercemar. Akibatnya, ekosistem di area sungai menjadi terganggu, banyak ikan mati, dan penurunan kualitas air. Pencemaran udara. Untuk bepergian ke suatu tempat, banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor ini mengandung karbon monoksida dan nitrogen oksida yang membuat udara tercemar. Gas buang ini bisa memicu pada terjadinya pemanasan global, cuaca ekstrim, dan masalah kesehatan. Selanjutnya, yang keempat, membuang sampah sembarangan. Ada banyak dampak lain dari sampah yang berserakan seperti munculnya banyak penyakit. Sampah yang menumpuk akan menjadi tempat sempurna untuk bakteri, kuman, hingga virus muncul dan menyebar ke manusia. Sampah juga bisa menjadi penyebab bencana alam seperti banjir, karena sampah bisa menutupi saluran air dan membuat air sulit meresap ke tanah. Lalu yang kelima, penggunaan plastik. Coba teman-teman lihat, berapa banyak barang berbahan plastik yang sudah digunakan? Menggunakan barang berbahan plastik juga bisa merusak lingkungan, terlebih plastik sekali pakai. Plastik adalah bahan yang sulit untuk diurai alam, sehingga bisa menumpuk dan menjadi sampah yang buruk bagi lingkungan. Dan yang terakhir, pemborosan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar kendaraan berlebihan ternyata juga termasuk perbuatan merusak alam loh. Bahan bakar yang sekarang ini kita gunakan merupakan bahan bakar yang berasal dari sumber fosil. Jenis bahan bakar ini akan menghasilkan polusi udara saat digunakan. Kesimpulannya, permasalahan lingkungan saat ini sangat penting untuk diperhatikan. Banyak lingkungan yang rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab karena mementingkan kehidupan pribadi daripada kehidupan bersama. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Berikut daftar pustakanya.
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu? Terima kasih sudah menyimak materi pertemuan kali ini. Sekian dan sampai jumpa.